Hey, yeah. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sing me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sunday. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church. Didukung oleh Kembali lagi di Dialog Komunitas. Kali ini Dialog Komunitas kedatangan tamu dari dunia perambutan. Ya, biasanya nyukur-nyukur rambut. Nah, kebetulan kali ini malah kedatangan langsung owner barbershop salah satu yang ada di Banyumas. Dipersilakan, Mas. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dedi Pensil. Saya owner dari Dedi Pensil Barber Supply, Dedi Pensil Barber Academy, dan saya Barber Shop. Kita juga membuka ada berbagai mas media kita mas ya. Ada Instagram, Facebook, bisa juga TikTok, di YouTube, TikTok, terus di kayak ada ya. Iya, cek aja pokoknya kalau cari Dedi Pensil, cek aja Dedi Pensil. Pasti nanti ketemu. Kalau pengen tahu tentang Dedi Pensil, lanjut ya. Iya. Ya, dipersilakan untuk teman-teman ya. Start. Oke, pertanyaan satu, coba kau pelajari dulu. Oke, Mas tadi sudah memberikan cara mempertahankan pelanggan. Iya, betul. Terus ada nggak inovasi atau teknik khusus yang diterapkan dalam barbershop itu? Oke. Jadi kalau inovasi itu emang wajib ya. Itu harus, karena harus ibaratnya setiap bulan, setiap tahun kapsul itu belajar. Jadi tempat kita itu ada SOP mas, ada cara pelayanan, skill kita ajarin. Karena yang di tempat usaha kita, barbershop kita itu lulusan di tempat kursus kita. Kita juga membuka tempat kursus seperti itu. Udah bisa kita sawar kerja di tempat kita. Nah, ini kembali lagi nanti ke depannya ke masalah barber itu, tukang sur itu. Kita udah bekali ya teknik untuk pelayanan, untuk mencari pelanggan dan lain-lain. Tapi sisanya nanti tinggal si barber itu belajar dan terus belajar. Karena kan ilmu kan nggak harus nyari di satu tempat, bisa di sosial media dan lain-lain. Jadi intinya di tempat kita inovasi itu penting, perlu. Tapi sisanya kembali lagi ke barber itu mau belajar atau tidak seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih mas. Oke, siap. Saya penasaran, apakah mas pernah mengalami kesulitan dalam memotong rambut pelanggan? Oke, jadi gini teman-teman, kita bahas kesulitan ya. Jadi setiap barber pemula ya kan pasti bakal mengalami kesulitan. Apalagi itu kalau memotong anak kecil gerak-gerak ya gitu. Kalau barber pemula pasti ya dari master, dari senior pasti bakal mengalami yang kayak Mas bilang tuh ya. Tapi ya tetap belajar. Apalagi kalau baru belajar ya kan ketemu cukuran kotak kayak tentara itu loh, pakai seragam, bawa pistol, bawa senjata. Kan kita takut ya, pemula loh ya. Tapi ya itu tadi mas, berjalannya waktu pasti ya bisa karena terbiasa. Tapi kalau kesusahan pasti bakal mengalami. Sehebat apapun pasti pernah mengalami kesusahan, bahkan kegagalan seperti itu. Mas itu kan pasti punya karyawan. Iya betul. Oke kan, punya karyawan karena mempunyai 14 cabang juga. Itu cara mengatasi keluar masuk karyawan tuh gimana gitu loh. Pasti kan sering terjadi. Iya pasti. Jadi gini teman-teman, kalau keluar masuk karyawan di tempat usaha apapun itu pasti bakal ada mas. Apalagi ini di cukuran mas ya kan. Jadi kita mengatasi itu kita dengan membuka tempat khusus potong rambut mas. Namanya Dedi Pensil Barber Academy. Jadi keluar masuk karyawan kita handle di situ. Kita kan setiap bulan kan ada lulusan khusus. Nanti kita bisa ada tawarkan mau kerja sendiri atau buka usaha sendiri atau ikut orang atau gimana kita ada konsultasinya. Kalau yang untuk ikut kerja kita tampung karena di tempat kita kan ada kontrak kerja mas, kurang lebih kan 2 tahun. Nanti bisa dimasukin untuk persiapan yang mau keluar. Jadi kita aman. Kalau cukuran memang rawan banget mas, kalau nggak punya tempat khusus itu bakal ditinggal karyawannya dan bakal tutup. Karena kan SDM-nya kan susah mas, harus belajar minimal 1 bulan lah atau lebih 2 bulan gitu. Susahnya di situ kalau cukuran. Bener-bener rawan gitu ya mas? Rawan mas, ini bisa tiba-tiba langsung keluar. Iya, nggak kayak ibaratnya kerja di isi ulang galon. Diajarin sehari langsung bisa. Kalau ini butuh proses dan skill. Oke, mas sudah menjelaskan cara mengatasi karyawan keluar masuk kayak gitu.
ini Mas, menurut Mas sendiri barber itu worth it nggak sih buat usaha kita sendiri? Karena ya saing banyak, ya kan. Terus juga untuk dapetin pelanggan itu ya pasti yang datang itu ketika rambutnya ketika apa namanya panjang kayak butuh gitu. waktu ya. Butuh waktu. Nah, worth it nggak? Gitu. Jadi gini, kalau usaha potong rambut ya, sebenarnya worth it banget, sangat-sangat bagus sebenarnya. Tapi tinggal gimana cara kita mainnya dan strateginya dan pengembangannya. Karena usaha apapun itu nggak dibekali dengan strategi nggak bakal berkembang. Karena di usaha potong rambut, kenapa saya bilang sangat bagus? Salah satunya apa? Jadi selagi belum kiamat pasti ada yang dicukur. Benar, benar. Gak mungkin dicukur kan? Jadi sebelum kiamat tetap ada yang dicukur. Modal sekali semua itu. Paling tinggal perawatan kayak pisau cukur, terus bedak atau mungkin sewa tempat lah. Sisanya aman banget karena saat buka kita tinggal nyapu-nyapu aja ngelap kaca. Sisanya awet barangnya seperti itu. Tapi kembali lagi ke teman-teman gimana strateginya saat ngembanginnya gitu. Kayak Masnya lah, buka usaha apa aja kalau nggak bisa ngembangin dan nggak tahu cara mainnya bakal susah. Ya, sangat worth lah, saya sangat bagus untuk saat ini. Buktinya di Purwokerto, Banyumas dan di mana aja sekarang berjamur kan. Iya benar. Tapi mereka punya strategi masing-masing. Kita tinggal lihat saja mana yang bertahan gitu. Ya yang tadi Mas Dedi Pensil jelasin itu kan yang udah berlangsung nih, yang udah punya usaha lah. Namanya orang itu kan pasti ada niatan juga mau buka barber nih. Itu gimana Mas? Jadi gini Mas, kalau di tempat kita kan ada konsultasi khusus Mas. Jadi kadang gini Mas, ada tiba-tiba orang datang ke tempat saya, Mas bisa bantuin buka barbershop enggak gitu. Saya punya tempat, punya ini, punya itu. Tapi saya nggak punya pengalaman gitu. Jadi banyak solusinya Mas. Solusinya bisa juga kita dampingin. Dampinginnya juga banyak caranya. Jadi konsultan gitu? Iya, bisa juga. Bisa juga, contoh gini ya Mas, kita contoh sedikit ya. Masnya punya tempat ya, contoh punya tempat, bisa menyekolahkan 2 orang barber, orang tukang cukur loh ya, 2 anak untuk dijadikan barber, nanti bisa dikerjakan di tempat Masnya. Bisa juga, Mas aku udah ada tempat ini, dikasih sistem, dikasih apa yang kerja bisa juga, tinggal orangnya aja maunya gimana-gimana. Iya, yang penting komunikasi aja Mas, tapi dalam catatan ada kerjasama khusus dengan kita. Yang penting belanja di toko kita kelolain gitu, jadi ada simbiosis mutualisme Mas, soalnya kita juga membuka toko gitu Mas, jadi saling menguntungkan. Nah, sisanya nanti keluar masuk karyawan bisa kita bantu juga Mas, kayak gitu. Banyak caranya lah seperti itu. Semisal nanti tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my. Saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya sekarang sedang mengikuti kegiatan preliminary education Traffic Prestaka. Dan tidak lupa juga buat LPK Japinkong Group Banjarnegara, buat rekan-rekan yang sedang mencari LPK dan pengen kerja ke Korea Selatan, tapi bingung mencari LPK, silakan ada kami di sini, LPK Japinkong Banjarnegara. Audio Jungle. Saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya sekarang sedang mengikuti kegiatan preliminary education Traffic Prestaka. Dan tidak lupa juga buat LPK Japinkong Group Banjarnegara, buat rekan-rekan yang sedang mencari LPK dan pengen kerja ke Korea Selatan, tapi bingung mencari LPK, silakan ada kami di sini, LPK Japinkong Banjarnegara. Audio Jungle. Kita juga membuka toko gitu Mas, jadi saling menguntungkan. Nah, sisanya nanti keluar masuk karyawan bisa kita bantu juga Mas, kayak gitu. Banyak caranya lah seperti itu. Semisal nanti ada yang minat nih Mas, orang baru
untuk menghubunginya tuh lewat mana aja Mas? Kalau ada yang minat, itu bisa hubungin lewat sosial media di Pensil, bisa kirim pesan aja, atau DM, atau apa, lewat IG, atau TikTok, atau apa yang bersangkutan dengan di Pensil. Hubungin aja, DM atau kirim pesan. Nanti bisa didampingi sama admin. Nanti kan dikirim bisa sampai ke lokasi kita, ke tempat kita. Nanti sisanya kita konsultasi di tempat, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya gini Mas. Gimana? Bagaimana Anda berkontribusi kepada komunitas setempat melalui bisnis Anda, misalnya kayak memberi sebuah simbiosis mutualisme ke lingkungan sekitar ya? Oke, siap. Jadi di wilayah saya, di Banyumas, di Purbalingga kan ada komunitas paguyuban potong rambut Mas. Nah kebetulan saya tuh ikut dan jadi ketua di komunitas paguyuban Brandon Purbalingga. Di situ kita ada bakso gratis, bakso dan makan gratis, terus kita kadang ada bukan korban ya, bencana apa, kita iuran untuk bantu. Jadi di komunitas itu kita ibaratnya banyak kegiatan-kegiatan sosial, cukup gratis, makan gratis, terus bantu ada bencana apa. Dalam catatan itu udah kesepakatan antar anggota di paguyuban tersebut Mas, jadi gitu. Tetap musyawarah kayak gitu. Iya, kalau ada apa-apa ya kita biasanya ikut terjun Mas. Ikut terjun dalam catatan itu tadi. Bisa enggaknya kita gerak harus dimitingkan dulu karena ini kan paguyuban, punya bersama. Tapi paguyuban ini udah aktif hampir 13 tahun Mas. Kebetulan dari tahun itu pokoknya ini aku ketua yang ketiga Mas. Jadi setiap 5 tahun sekali itu ganti ketua. Udah kayak jabatan pemerintahan ya? Iya gitu Mas, 5 tahun sekali. Kan ya? Ya kayak gitu Mas. Nah, kebetulan ini saya kurang 1 tahun ini Mas. 1 tahun? Iya. Berarti sisa 4 tahun nih? Bukan. Apa? Sisa 1 tahun. Sisa 1 tahun. Oke. Mas kan udah bergelut di dunia barber ya, lama gitu. Pas awal-awal menjalani usaha itu pasti ada tantangan dong. Pasti ada kesulitan. Itu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan tantangannya ya. Iya. Kita bahas dari tantangan dulu. Oke. Tantangan pertama ya, kita bukan bisa potong rambut Mas. Diremehin Mas. Mau jadi apa? Kan bisa dijawab, mau jadi orang kayak gitu. Iya bisa juga Mas, bisa seperti itu Mas. Jadi lucunya gini Mas, mau jadi apa kan kalau kerja nyukur? Iya. Nanti hidupnya susah. Cuma nginin kepala. Iya, itu juga kurang keren, maksudnya kurang berwibawa dan pokoknya dipandang sebelah mata Mas ya kan. Akhirnya kan kita kan tetap fokus sama satu tujuannya. Dulu saya Mas ya ngajak teman saya supaya kursus potong rambut, supaya ikut saya nyukur waktu udah pertama buka ya. Ngajak dia ikut gabung di tim saya supaya jadi karyawan saya. Orang tuanya nyampe ngelarang Mas, jangan ikut. Jadi apa kamu? Nggak bakal jadi orang. Iya gitu Mas, benar-benar disepelekan banget lah. Tapi berjalannya waktu, ibaratnya tantangan itu kita jalani dan sekarang kita udah bisa menikmati hasilnya. Dan sekarang malah di lingkungan saya Mas ya, siapapun pengen ikut saya Mas, pengen ikut nyukur. Iya kan, kalau jadi influencer gitu ya, influencer dadakan gitu. Iya kan gitu, jadi kadang orang mau panas sebelah mata, belum mencoba aja udah yang aneh-aneh gitu Mas. Ya biasalah orang-orang ibaratnya kurang positif lah, auranya negatif seperti itu. Benar. Apa-apa dipandang remeh, apa-apa iya gitu Mas, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti mengatasinya gimana? Mengatasinya tadi itu Mas, fokus, kerja keras, ya kan? Terus bodo amat nggak? Ya bodo amat, yang kita tidak memberikan fokus aja gitu ya. Iya, awal-awal juga sempet drop. Mental nih. Goyang mental. Selain Mas punya 14 cabang barbershop yang ada di wilayah Banyumas ini, Mas Dedi sendiri punya nggak sih side job gitu? Tapi di luar dunia barber. Di luar dunia barber ya. Kalau sementara kita paling di luar usaha barbershop itu paling kita ngisi acara seminar, workshop, itu panggilan untuk mengedukasi, terus memberi apa namanya ya, mentor lah seperti itu lah, lebih ke dunia barber sih sebenarnya sih. Cuma beda di dunia barber ini kita bukan nyukur ya, tapi memberi motivasi. Benar. Supaya ibaratnya lebih menceritakan dunia potongan itu gimana gitu. Oke. Jadi kayak untuk memacu orang semangat ya. Iya kayak gitu. Jadi dia bisa percaya diri untuk motong. Iya. Soalnya kemarin kita ngisi acara di Blitar, Jakarta, Brebes, dan tapi di skala nasional. Iya, udah. Jakarta kita pernah, Blitar. Tergantung job aja lah gitu lah. Tergantung panggilan. Iya. Pengangguran banyak acara.
rapper juga kan tadi ya maksudnya? Apa? Iya, rapper. Ngeri ya. Rapper side joke juga itu rapper. Oke, tadi kan udah bahas side joke nih, Iya, Mas, ya. Sebagai mentor, konseling dan lain-lain lah itu. Mas punya nggak sih keberhasilan yang benar-benar memuaskan Mas ketika Mas menjalani dunia barber? Itu pernah mengalami? Jadi keberhasilan yang sangat saya sukai ya, yang ibaratnya menjadi depan saya. Salah satunya paling penting nih Mas, paling penting ya, cita-cita saya dari dulu itu bisa membuka banyak lapangan kerjaan Mas, itu Mas. Kalau masalah punya cabang ini, punya cabang itu bonus saja. Dan ada tambah juga kemarin ini lumayan juga nih Mas. Oke. Dari beberapa juta barber di Indonesia, ini kebetulan di tahun 2023 dan edisi 2024 nanti, saya masuk ini Mas, majalah tabloid Wimak. Iya, ini menjual Mas, mencukur Mas. Ini yang ini foto. Saya Arisa Putro, saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya sekarang sedang mengikuti kegiatan preliminary education prakerja prestaka. Dan tidak lupa juga buat LPK Japinkong Grup Banjarnegara, buat rekan-rekan yang sedang mencari LPK dan pengen kerja ke Korea Selatan, tapi bingung mencari LPK, silakan ada kami di sini, LPK Japinkong Banjarnegara. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya Arisa Putro, saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya sekarang sedang mengikuti kegiatan preliminary education prakerja prestaka. Dan tidak lupa juga buat LPK Japinkong Grup Banjarnegara, buat rekan-rekan yang sedang mencari LPK dan pengen kerja ke Korea Selatan, tapi bingung mencari LPK, silakan ada kami di sini, LPK Japinkong Banjarnegara. Audio Jungle. Dan edisi 2024 nanti, saya masuk ini Mas, majalah tabloid Wimak. Iya, ini menjual Mas, mencukur Mas. Ini yang ini fotonya nih. Ditunjukkan. Dan ini diedarkan di Amerika Latin Mas, produk ini Mas. Meksiko, Venezuela, Iran, dan Amerika Latin lainnya, Brazil, Argentina, diedarkan di situ. Internasional. Iya, kebetulan kita ada bersama lah dengan produk ini. Wimak ini dari Cina Mas, kita langsung dari Cina. Langsung dari Cina kita jual pasarkan di Indonesia. Jadi itu Mas, jadi prestasi yang sangat saya sukai lah ya. Senang bisa membuka lapangan banyak kerjaan. Itu aja Mas, sisanya bonus lah. Buat intinya motivasi ke depan lah, untuk supaya lebih baik lagi. Semangat lagi iya. Mas ya. Karena ini perwakilan Indonesia Mas, setiap negara ada perwakilannya sendiri dan kebetulan kita dari Indonesia. Itu paling gitu. Berarti dengan membuka lapangan kerja itu ibaratnya kepuasan tersendiri ya, kepuasan tersendiri. Jelas nggak bisa ada kata-kata, nggak bisa ternilai lah untuk saya pribadi. Yang penting bisa membuka banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, itu emang cita-cita kita dari dulu Mas. Untuk membuka bisnis ini paling penting bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena kita punya simpati dan Iya, empati gitu, ya Mas. sebagai manusia. Oke Mas Dedi, karena kita udah berbincang-bincang banyak juga ya. Iya. Bertanya juga saya juga ke Mas Dedi dengan pertanyaan yang banyak. Sekarang saya mempersilahkan Mas Dedi untuk membranding. Oke, siap. Kita ambil dulu ya. Boleh. Oke. Jadi ini teman-teman ya, barangkali teman-teman para barber di wilayah Banyumas dan Indonesia ya, yang membutuhkan produk Wimak, kita juga menjual produk ini ya. Banyak mereknya, bukan banyak serinya, pilih sesuai kebutuhan. Dan kita juga membuka ini Mas, pelatihan khusus potong rambut. Barangkali pengen daftar bisa hubungin admin di sosial media kita ya, cek aja di pensil, silahkan hubungin.
mau belanja bisa, ya, mau kursus juga bisa, mau buka usaha barbershop didampingi juga bisa. Dan yang mau undang Didi Pensil untuk acara-acara seminar juga bisa. Karena kita lebih ke motivator barbershop, Mas. Talent. Iya, kalau dia bisa nyanyi juga bisa. Bahkan kita mau duet dan boleh kalau Roma kita mau. Bisa. Dangdut campur rap. Bagus ya. Unik belum ada. Oke. Yang jelas jika butuh produk ini hubungin kita Didi Pensil, yang mau kursus juga bisa. Itu juga ada lah. Lengkap segala lini diisi. Iya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, thank you, Mas. Oke, jangan bosan-bosan berkunjung ke sini. Kapan-kapan gantian langsung sampai ke sana. Oke, siap, aman. Itu ya teman-teman ya. Kalau kalian minat dengan produk apa Mas? Wimax, kalian bisa hubungi Mas Didi Pensil di sosial Mas Didi Pensil di Instagram, mana lagi Mas? YouTube atau TikTok juga. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my Prof, saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini saya sekarang sedang mengikuti kegiatan preliminary education Prakerja Prestaka. Dan tidak lupa juga buat LPK Japinkong Grup Banjarnegara, buat rekan-rekan yang sedang mencari LPK dan pengen kerja ke Korea Selatan, tapi bingung mencari LPK, silakan ada kami di sini, LPK Japinkong Banjarnegara. Audio Jungle. They're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Untuk mendapatkan pelanggan dan dikenal, kita harus update terus diri kita. Ya, jangan mudah menyerah. Awal dari pelanggan, akrab jadi teman, terus jadi keluarga gitu. Didukung oleh keuntungan mengikuti kursus potong rambut. Pertama, meningkatkan keterampilan. Kursus potong rambut akan memberikan Anda pelatihan dan instruksi tentang teknik-teknik terbaik dalam memotong rambut. Anda akan belajar cara memotong rambut dengan presisi dan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas layanan Anda. 2. Menambah wawasan. Selain keterampilan teknis, kursus potong rambut juga dapat memberikan wawasan tentang tren rambut terbaru dan cara mengikuti tren tersebut. Dalam kursus, Anda akan belajar tentang berbagai gaya rambut, teknik pemotongan, dan alat-alat yang digunakan untuk memotong rambut. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Dengan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam memotong rambut pelanggan. Ini juga dapat membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas Anda sebagai ahli potong rambut. 4. Menambah peluang karir. Jika Anda ingin menjadi seorang profesional potong rambut, ikut kursus potong rambut dapat membantu Anda memenuhi persyaratan pelatihan dan sertifikasi.
Ini dapat membuka peluang karir baru dan meningkatkan penghasilan Anda. Kelima, menghemat waktu. Dengan ikut kursus potong rambut, Anda akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dengan lebih cepat. Ini dapat menghemat waktu dan memungkinkan Anda untuk segera memulai karir atau bisnis potong rambut Anda sendiri. Keenam, memperluas jaringan. Kursus potong rambut juga dapat membantu Anda memperluas jaringan. Ini dapat memberikan peluang kolaborasi dan mendapatkan wawasan tentang industri potong rambut yang lebih luas. Jadi gimana? Tertarik? Silakan hubungi 0857 2626 6094 atau langsung datang saja ke Dedi Pensil Barber Academy. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and fight and Oke bro, tadi udah menyimak bersama teman-teman kita dari NTT ya bro ya. Udah menyimak jadwal mengajar kita dari Nusa Tenggara Timur ya bro ya. Buat teman-teman yang di luar kota yang mau merapat ke Dedi Pensil Barber Academy dan mau belajar di sini, tinggal hubungi saya aja ya bro ya. Jangan lupa bro, buat teman-teman semua yang mau belajar kursus potong rambut di Dedi Pensil Barber Academy. Oke bro, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum. Didukung oleh I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sing me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to